PLK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali, kita masih bercerita tentang kakek Siana. Tadi Mbah Goto. Nah sekarang ini saya akan menceritakan seorang kakek namanya kakek Didi. Kakek Didi ini walaupun dia sudah tua tetapi dia tidak mau yang namanya mengemis. Jadi Maaf hebat. Pak, saya interupsi. Ya. Kenapa harus ngomongin kakek-kakek sih Pak? Kan tadi udah yang kakek-kakek. Iya. Di awal, mbok yang lain gitu Ini loh. karena setting kita, setting masa depan tetapi bahasan kita masa lalu. Begitu. Oh. Cipan, dengan Kakeknya marah kan nih. Tuh. Kepancing sih. dengan kita bicara tentang kakek-kakek, kita bisa belajar dengan beliau-beliau itu, Ya. pengalaman hidupnya. Dia kan nggak ada di sini. Siapa? Di kakek itu. Mau belajar dari mana? Mana? Ini gimana sih? Ini kita balik lagi ke topik kita nih. Sosok seorang kakek Didi. Kakek Didi ini menjadi pengojek dia itu. Jadi ikutan ojek tetapi dia itu tidak mempunyai kemampuan alias gaptek mengenai smartphone. Sehingga bisa seharian dia tidak bisa menerima order. Karena dia tidak tahu bagaimana mempergunakan yang namanya smartphone. Itu ngojeknya di desa tuh. Bukan, di Jakarta ini. Nah ini nih, Ojek online ya. nih ojek online. Makanya dia seharian dia bisa bingung hanya untuk mengoperasikan smartphone-nya itu sendiri. Menurut saya sih ini nggak masalah Kang Denny. Gak masalahnya gimana? Ketika dia merasa gaptek menjadi tukang ojek online, lebih baik dia berubah menjadi tukang ojek on time. Dia tongkrongin aja rumah orang atau rumah Oh jadi kantor. langganan maksudnya Langganan tuh, aja. on time. Jadi Kalau online nggak bisa minimal on time. Karena lebih baik menjadi ojek on time daripada ojek online. Daripada online nggak datang-datang, mending on time langsung siap sedia. Tapi Saya dia- itu salut dengan kakek Didi Pak Didi Pak itu. Denny, Pak Didi itu. Walaupun Ya. dengan usia lanjut, tapi dia itu mencari nafkah dengan tidak cara mengemis, tapi dia ojek Pak Denny. Nah, Tapi kendala-kendala juga akan banyak akan terjadi Pak Denny. Kok ini kenapa? ojek tuh sepeda motor kok pakai gundala-gundala itu memang diancol. Kok Kendala, menghadapi Pak. Gondola. gundala-gundala. Kendala. Kendala lala. Kendaraan. Kendala. Memangnya truk kok kendaraan. Bukan dia ini ojek motor, ojek motor. Ini Nah, saya kalau takut- nggak pakai ojek motor, ojek sepeda. Lah iya makanya. Ntar gue beli Ini tiket gue topiknya pulang ke ini. Madiun lu. Cemen, maaf kamu laki-laki kan boleh tolong melakukan sebuah aksi nyata untuk memisahkan kedua kakek Nggak bisa, nggak bisa. Memangnya kembar siam kok dipisahkan. Aku nggak mau punya kembaran seperti Saya juga nggak mau. Apa urusannya? Kalau Pak Jarwo tadi berpikir bahwa yang namanya Pak Didi ini justru sangat mulia, mau bekerja kan. Betul. Nah tapi kendalanya akan banyak. Loh, gundala lagi. Kendala. Sayur katuk. Misalnya selisih usia Pak Didi itu dengan motor itu sangat jauh Pak Denny. Nah makanya bisa berakibat banyak kendala-kendala yang akan terjadi. Nah dia nggak bisa menggunakan smartphone. Nah bisa juga misalnya dia itu tidak menjadi ojek online. Bisa di pangkalan. Kemudian yang kedua dia bisa pakai asisten untuk mengoperasikan smartphone-nya dia itu. Nanti keluar biaya lagi. Nah, atau yang ketiga Iya. dia tidak pakai smartphone tapi mengumpulkan doa-doa Pak Denny. Mengumpulkan doa-doa gimana maksudnya? Supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan di perjalanan nanti Pak Denny. Iya. Kok jangan toyo. Itu Pak Denny. Iya. Lucu nggak penting. Iya. Yang penting pesannya itu Pak Denny. Kasihan. Kenapa? Mau didoain. Suruh ngumpulkan doa-doa buat dia. Buat si Pak Didi. Buat Pak Didi. Tak pikir kue Kalau mau. Cemen punya ini? Punya Kalau menurut saya sih Pak Didi ini salah satu kakek-kakek yang berpikiran maju gitu. Nah ini bener nih. Betul saya. Maksudnya apa itu? Ya karena dia mau gitu menggunakan ojek online. Jadi dia punya kemajuan di masa depan gitu. Tapi aplikasi yang digunakan ini kurang maju. Dia Loh. pakai Gojek gitu. Harusnya? Harusnya kan engkong-jek. Engkong-engkong Gojek gitu. Engkong ngojek gitu Heeh. maksudnya. Iya, Garing. gak apa-apa.
Yang penting pesan moral ya kan. Iya. Pesan moral itu yang penting. Iya. Iya. Kali aja di sini ada yang nonton development aplikasi gitu. Iya. Betul, betul. Pikiran gitu. Senasib kita. Nggak apa-apa. Gara-gara denger ini kali ngkongkong ribut ini. Tapi ini Pak Kirun juga pernah ketemu dengan Pak Didi ya. Ini ada fotonya. Oh pernah. Kita lihat. Nah, Iya. sini. Ini sama siapa aja nih orang Ya. nih? Ini ada di Hah? Saya semua saya temui yuk. Orang siapa saja, orang yang punya komitmen untuk kepribadiannya saya temui. Kalau Ariel Tatum pernah naik Gojek itu kalau misalnya kamu Aku naik. nggak guna sih sebenarnya karena aku gaptek juga sama kayak bapak itu satu. Oh jadi kamu nggak pernah mempergunakan jasa Gojek? Pernah, Hmm. tapi ya nyasar-nyasar, nggak tahu tempat aku di mana, nggak tahu cara makainya. Lo si Gojeknya sendiri nggak tahu arahnya di mana dia? Aku nggak setting aku di mana aja, aku nggak tahu gitu loh. Oh jadi selama ini kamu nggak pernah tahu kamu di nggak pernah pakai. Minta tolong sama orang. Kalau aku nggak nyampe-nyampe sampai besok. Kalau Cipan sendiri Kenapa saya melihat berita ini lebih banyak hoaxnya ya Pak? Habis makan asinan pak. kenapa? Itu kerupuk kuningnya dijadiin kalung. Ini fasyong namanya. Fashion itu. Karena kan sebenarnya logikanya ketika seseorang bergabung dalam sebuah yang online-online seperti itu, pasti mereka kan mendapatkan pelatihan. Pendidikan, maaf. Ketika mendapatkan pelatihan, harusnya mereka diajarin langkah-langkahnya seperti apa. Ini bisa dua pemikiran saya. Yang pertama, memang beneran dia ikut ojek itu, diajarin tapi yang namanya orang tua lupa. Atau yang kedua, ada pihak-pihak yang tertentu, Dia suka kagetan, ya. Bapak ngapain kelojotan sendiri? Oh, dikedipin. Ya apa, anak Bikin Pak sendiri yang Jarwo. bikin masalah saya diajak-ajak. Loh ngapain ngajak bapak udah tua? Boleh tolong jangan berantem, ini Ini saya bukan lagi. masalah usia atau apa, ngajak Anda bikin Ariel. kaget Cipan. Kenapa saya dilibatkan? Ya karena bapak. Kenapa saya? Coba bapak jangan di situ. Keluar, keluar. Lanjut lagi kenapa tadi? Gojek ini kalau pendapat saya kok misalnya modern ya. Tapi saya rasa kok, Pak maaf pak, bapak siapa sih? Ini dia mau ngomong. hah? Bapak ngomong mulu kayak Ini ini. mau dulu ngomong. Pak Giro. Menurut Udah, nanti saya dulu, ya. ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menjatuhkan merek ojek tersebut. Karena pasti kan ketika ada berita itu tersebar, gila kok bisa sih dia menerima orang tua kemudian membiarkan orang tua itu tanpa bisa mengoperasikan aplikasinya. Anda itu tendensius. Kita memang harus tendensius di dalam dunia ini Pak Pak. biasanya ada batasan nggak tuh? Umpamanya Usia berapa? pengemudi ojek tuh. Nah itu dia kan akhirnya jadi pertanyaan semua orang. Apakah si merek ojek ini segitu maunya ngedapetin customer sampai mereka tidak melakukan screening siapa aja yang mau hayu. Jadi saya ngerasa ini bisa jadi Mungkin Ini untuk adalah- mendiskreditkan betul. Karena saya bisa lihat kalau bisa kan karena persaingan mungkin ya. bisa ditampilkan fotonya sekali lagi. Ya. Coba Helmnya boleh dilihat? boleh kita lihat. Dilihat, ya. Ada kejanggalan di foto tersebut dari tadi saya lihat. Bapak bisa lihat helmnya kegedean Pak. Bukan helmnya kegedean. Ini layarnya kepalanya aja. aja yang kekecilan. Enggak itu helmnya kegedean. Iya. Jadi saya merasa sebenarnya Pak Didi ini sebenarnya bukan supir Gojek, tapi didandani seolah-olah seperti supir Gojek. Hanya untuk mengdiskreditkan. Betul, Loh, itu analisa Anda jangan saya. tuduhan itu jangan mengada-ngada Oke. Cipan. Loh, saya tidak Bisa mengada-ngada, jadi itu bukti, misalnya konten. operator online ini dia memberi kesempatan siapa saja yang ingin menjadi pengojek online. Ya, maksudnya kalau orang mau umur. cari kerja Semangat boleh. dari Pak Didi ini harus kita acungin jempol. Atau Mungkin sudut mungkin pandang dia, yang berbeda ini. Enggak pak, bisa juga pak dia daftarnya muda karena sering ngebut. Jadi Hah? Apa nggak ada ngebut urusan ke wajah. Jadi gini kita harus berpandangan positif aja lah Pak Denny. Ya sudut pandang yang berbeda sebenarnya tidak menjadi sebuah masalah. Kalau Pak Cipan melihatnya dari masalahnya dia berpikiran bahwa mungkin ada yang mendiskreditkan. Kalau Pak Jarwo lebih positif melihatnya bahwa yang penting adalah semangatnya. Kalau menurut Kang Maman sendiri gimana ini? Mari belajar dari Pak Didi. Boleh gagap teknologi tapi tidak gagap moral. Tetap cari nafkah halal meski usia tak muda lagi. Ini berkaitan dengan segmen 1 tadi. Ada pesan moral yang sederhana tapi sungguh indah dari Pak Kirun. Jangan rakus. Kalau rakus semua dimakan. Aspal, pasir, tanah, gula. Kecil besar dijaring seperti kapal pukat harimau. Maka jangankan usia, karir pun bisa pendek. Jadi untuk go to paradise, kata kuncinya 1, halal.
bukan kecelakaan. Kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Ke Kecelakaan. la kak kecelakaan itu lawas.